Nama saya Ika Kurnia dan biasanya sering dipanggil dengan Miss Ika. Saat ini saya mengajar di kelas K2 atau kelas persiapan untuk anak-anak masuk ke SD. Seorang guru bagi saya itu sangat berarti, di mana seorang guru itu adalah fasilitator bagi anak-anak untuk mereka itu bisa menerima setiap pembelajaran ataupun pendidikan. Jadi di sini guru itu sebagai pendamping, sebagai fasilitator yang menyediakan setiap apapun yang dibutuhkan oleh anak-anak ini agar mereka bisa mencapai setiap tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Ya, jadi kalau di K2 itu kan usianya sudah usia 5 sampai dengan 6 tahun. Nah, untuk K2 ini kita harus persiapkan mereka untuk mereka masuk ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu jenjang SD. Nah, banyak sekali hal-hal yang perlu kami bekali kepada mereka, terutama bagi kami guru. Kami harus menguasai ilmu-ilmu pembelajaran ataupun pedagogik sehingga setiap anak itu mereka menerima pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Pembelajarannya seperti math, science, English, dan juga kita ada pelajaran bahasa Indonesia karena tidak bisa dipungkiri calistung dalam bahasa Indonesia itu sangat penting untuk mereka nanti di kelas SD. Ya, benar sekali, kalau untuk mengajar anak usia dini itu kita memang harus benar-benar sangat sabar. Nah, guru TK itu dituntut untuk memiliki yang namanya atau mengetahui yang namanya psikologi perkembangan anak usia dini dan juga harus menguasai pedagogi. Jadi setiap guru itu bisa tahu sebenarnya kebutuhan anak A, anak B, anak C itu apa. Jadi tidak salah dalam mendidik dan mengajar anak-anak, dan memang harus sangat ekstra sabar karena anak-anak usia 5-6 itu masih banyak juga yang mereka terkadang suka tantrum atau juga sering menangis di kelas. Nah, inilah yang harus diketahui oleh guru-guru TK, bahwa mereka harus mengerti bagaimana mengatasi anak-anak usia tersebut dengan menguasai psikologi perkembangan anak dan juga kemampuan pedagogik. Ya, banyak sekali. Jadi saya juga ada beberapa anak yang mereka memiliki kebutuhan khusus dan kita memang harus ekstra sabar menghadapi mereka. Dan biasanya tuh anak-anak ini tuh kalau di awal-awal tahun ajaran itu tidak bisa fokus untuk menerima pembelajaran. Sebagian besar mereka di kelas itu menangis, berteriak-teriak, dan juga sebagian besar itu mereka tidak mengikuti pelajaran. Nah, di sini yang saya lakukan adalah konsultasi dengan orang tuanya dan juga menggali info apa yang dibutuhkan oleh anak ini, dan kita minta kerjasama orang tua untuk memeriksa anak ini ke yang lebih ahli ataupun psikolog. Dan puji Tuhan, dalam beberapa case hal tersebut kami lakukan. Kita kerjasama antara guru, orang tua, dan juga tenaga ahli ataupun psikolog. Nah, anak tersebut di bulan ketiga atau keempat itu mulai fokus dan juga bisa menerima pembelajaran, dan bahkan ternyata anak-anak tersebut itu ternyata anak-anak yang cerdas berbakat. Jadi kita berusaha untuk meyakinkan orang tua supaya mereka tetap tidak putus semangat, dan hasilnya ternyata ada mereka anak-anak yang sebenarnya luar biasa. Pengalaman saya jadi guru TK itu dari tahun 2003, berarti kurang lebih 20 tahun sampai hingga dengan saat ini. Ya, dan lebih semangat sih kalau saya rasa, karena setiap tahun demi tahun itu anak-anak yang kita hadapi itu berbeda-beda, dan itu jadi momen yang luar biasa bagi saya. Saya juga belajar banyak dari anak-anak, dan itu sangat menjadi berkah bagi hidup saya menjadi guru TK. Oke, parents, kami mengajak untuk Bapak Ibu untuk mempercayakan anaknya untuk dididik, disekolahkan di tempat kita di Stella Maris Karawaci khususnya, karena selain
akademik yang kami kedepankan, kami juga mengedepankan karakter building, apalagi dengan pembelajaran kami yang collaborative learning dan juga kita ada Montessori method. Jadi itu sangat membantu setiap anak-anak kita untuk mereka bisa mencapai setiap apapun yang mereka inginkan ataupun mereka butuhkan. Yuk, jangan ragu lagi untuk bergabung bersama-sama dengan kami ya parents. Bye.